Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelajaran Bahasa Indonesia. Minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu tentang menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Minggu lalu sudah kita bahas tentang struktur teks deskripsi yang terdiri dari 3 struktur. Yang pertama ada identifikasi, kemudian ada deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah kesan umum atau kesimpulan ataupun penutup. Kemudian minggu lalu juga sudah Ibu jelaskan tentang ciri kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama tentang kalimat perincian, yang kedua tentang penggunaan kalimat cerapan panca indera, yang ketiga penggunaan kata dengan kata dasar yang diawali huruf K, P, T, dan S, yang keempat adalah penggunaan sinonim. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ciri teks deskripsi yang kelima. Ciri kebahasaan teks deskripsi yang kelima adalah penggunaan kata depan atau istilahnya dalam bahasa Indonesia adalah preposisi. Jadi preposisi itu adalah nama lain dari kata depan. Kata depan adalah kata yang menghubungkan kata benda atau nomina dengan bagian kalimat. Nah, kata depan atau preposisi itu sendiri terdiri dari di, ke, dari, pada, kepada, oleh, atas, dan tentang. Itu semua adalah contoh-contoh dari preposisi atau kata depan. Selanjutnya, penting. Penulisan di sebagai kata depan atau preposisi dan di sebagai awalan. Nah, terkadang kita sering dibuat bingung antara di sebagai preposisi atau kata depan dan di sebagai awalan. Jadi, agar tidak bingung untuk membedakannya, mari simak contoh berikut. Kata depan atau preposisi. Hendy sedang mengikuti lomba cipta cerpen tingkat nasional di Jakarta. Seluruh siswa mengikuti upacara bendera di lapangan. Ani selalu mengenakan jam tangan di lengan kanan. Lihat awalan. Seluruh siswa kelas 7 diberi tugas menulis teks. Semua soal dijawab dengan benar oleh para siswa. Ketika bel dibunyikan, seluruh siswa segera memasuki ruangan kelas. Coba Ananda perhatikan apa perbedaan di sebagai kata depan dengan di sebagai awalan. Iya, tepat sekali. Bahwa di sebagai kata depan atau preposisi, penulisan harus dipisah. Sedangkan sebagai awalan, di ditulis tidak terpisah. Itu perbedaan pertama. Yang kedua, coba kita lihat apalagi perbedaan selanjutnya. Perbedaan selanjutnya adalah, nah kita lihat di Jakarta, di lapangan, di lengan, itu menunjukkan adanya kata tempat. Sedangkan di awalan, diberi, dijawab, dibunyikan, apakah itu semua menunjukkan kata tempat? Ya, benar sekali. Itu tidak menunjukkan kata tempat. Jadi, kesimpulannya, bentuk di berfungsi sebagai kata depan atau preposisi apabila membentuk keterangan tempat dan penulisannya harus dipisah. Jadi kalau preposisi dia harus membentuk keterangan tempat dan penulisan harus dipisah. Lihat, di Jakarta, di lapangan, di lengan itu semuanya menunjukkan keterangan tempat dan penulisannya juga harus dipisah. Nah, sedangkan apabila tidak membentuk keterangan tempat, bentuk di berfungsi sebagai awalan dan penulisannya tidak dipisah. Contohnya, diberi, dijawab, dibunyikan, dibelikan, dimakan, itu semuanya tidak membentuk keterangan tempat dan penulisannya harus digabung, berarti penulisannya tidak dipisah. Maka itu berfungsi sebagai awalan. Bisa ya Ananda sekalian membedakan antara bagaimana penulisan di sebagai preposisi dan penulisan di sebagai awalan. Keenam adalah penggunaan kata khusus. Berdasarkan cakupan ruang lingkupnya, kata dibedakan sebagai berikut.
Lihat, kata berdasarkan cakupan ruang lingkupnya dibedakan menjadi dua, yaitu kata umum atau istilahnya adalah hipernim dan kata khusus, atau istilah lainnya dalam bahasa Indonesia adalah hiponim. Contoh, kata umum adalah kata yang maknanya lebih luas. Contohnya, warna. Pada saat kita mengatakan warna, pasti di benak kita sangat banyak sekali. Ada merah, kuning, hijau, ungu, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kata umum, kata yang memiliki makna yang sangat luas. Kemudian ikan. Ikan termasuk kata umum karena ikan masih bisa dispesifikasikan lagi atau dikhususkan lagi. Kalau kita mengatakan ikan, maka ikan itu maknanya sangat luas karena jenis ikan itu sangat banyak. Nah, sedangkan kata khusus atau hiponim adalah kata yang memiliki makna yang lebih sempit atau makna yang lebih khusus. Contohnya merah, kuning, hijau ini adalah hiponim dari warna. Jadi maka kalau sudah kita katakan merah, berarti di dalam pikiran kita itu memang warna merah. Nah, sedangkan hiponim dari ikan tadi adalah hiu, nila, lele, lumba-lumba, mujair, dan lain sebagainya. Contohnya lagi, kata umumnya adalah bunga. Maka kata khususnya atau hiponimnya adalah apa? Mawar, melati, kamboja, kembang sepatu, dan lain sebagainya. Bisa ya dibedakan antara penggunaan kata umum dan kata khusus. Selanjutnya, yang ketujuh adalah penggunaan huruf kapital. Supaya kalian tidak salah dalam melakukan penulisan, nah di bahasa Indonesia sudah diatur bagaimana penggunaan huruf kapital. Kita lihat penggunaan huruf kapital dan contohnya. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Jadi, huruf kapital itu dipakai di awal kalimat pada saat pertama kali kita menulis. Contohnya, dia membaca buku. Lihat huruf D di depan itu harus menggunakan huruf kapital karena dia itu sebagai huruf pertama awal kalimat. Oke. Yang kedua, dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Misalnya, contohnya adalah Amir Hamzah, nama orang. Nah, setiap unsur nama orang harus diawali huruf kapital. Nah, unsur nama orang itu yang mana, Bu? Ini. Yang A dan H. Kemudian, katanya termasuk julukan. Nah, julukan misalnya Jenderal Kancil. Jadi, J-nya huruf kapital dan K-nya juga menggunakan huruf kapital. Contoh lain, kata julukan di sini adalah Dewa Pedang. D-nya huruf kapital dan T-nya adalah huruf kapital. Yang ketiga, dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Nah, kalimat petikan biasanya ditandai dengan adanya tanda petik. Adanya tanda petik. Ini dia tanda petik. Ini tanda petik. Nah, kapan kamu pulang? K-nya menggunakan huruf kapital karena di awal kalimat dalam petikan langsung. Tanya Andi. Nah, kalau di awal petikan langsung harus menggunakan huruf kapital. Yang keempat, dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, nama agama, kitab suci, dan Tuhan termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contoh, kalau nama agama, Islam, Kristen, Hindu. Jadi setiap nama agama diawali awalnya adalah huruf kapital. Lihat, I, K, dan H-nya itu menggunakan huruf kapital. Kemudian misalnya nama kitab suci, Al-Quran, Alkitab, Weda. Lihat, A-nya menggunakan huruf kapital di awal dan W-nya juga menggunakan huruf kapital. Kemudian nama Tuhan katanya, Allah, A-nya huruf kapital. Termasuk kata ganti untuk Tuhan, hambanya. Lihat, N-nya menggunakan huruf kapital. Kenapa dibedakan seperti itu, Bu? Karena kalau N-nya kecil, itu nya itu untuk manusia. Sedangkan untuk Tuhan, N-nya itu harus menggunakan huruf kapital. N-nya saja huruf kapital, Y dan A-nya tidak. Saya, Nak.
Yang kelima, dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang. Contohnya, gelar keturunan Sultan Hasanuddin. Apabila diikuti nama orang, maka gelarnya Sultan wajib menggunakan huruf kapital. Tapi Bu, kalau dia tidak diikuti nama orang, sultannya tidak huruf kapital. Oke. Nah, contoh lain, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, ada nama Ibrahim di belakangnya, maka wajiblah N dan I-nya menggunakan huruf kapital. Tapi contohnya para nabi tidak ada namanya, maka nabinya menggunakan huruf kecil. Kemudian contohnya lagi adalah gelar kehormatan Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng itu adalah gelar kehormatan. Nah, lihat kalau ada namanya diikuti nama orang, Kartini misalnya, maka Raden Ajengnya wajib menggunakan huruf kapital. Tapi kalau tidak, dia diberikan gelar Raden Ajeng contohnya, maka Raden Ajeng tidak menggunakan huruf kapital. Kenapa Bu? Karena tidak diikuti nama orang. Dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Jadi hanya namanya saja ya nak. Contohnya bangsa Indonesia. Lihat Ibu katakan hanya nama bangsanya saja. Bangsa Indonesia. Jadi B-nya tidak huruf kapital, bangsanya tidak huruf kapital. Nah, kemudian bahasa Bali. Hanya Balinya saja yang menggunakan huruf kapital. Sedangkan bahasanya tidak. Hanya nama bahasanya saja. Contoh lain, suku Minang. Hanya Minangnya saja menggunakan huruf kapital, sedangkan sukunya tidak. Jadi hanya nama bangsa, nama bahasa, dan nama suku bangsanya saja yang menggunakan huruf kapital. Dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar. Nama tahunnya, nama bulannya, nama hari, dan nama hari besarnya. Kita lihat contohnya, tahun Hijriyah. Maka Hijriyah hanya wajib menggunakan huruf kapital, sedangkan kata tahunnya tidak ada menggunakan huruf kapital, karena hanya nama tahunnya saja. Hari Jumat, berarti J-nya menggunakan huruf kapital. Bulan Agustus, maka A-nya menggunakan huruf kapital. Idul Adha, I dan A-nya menggunakan huruf kapital. Nah, selanjutnya, dipakai sebagai huruf pertama nama geografi atau tempat. Contohnya adalah Bukit Barisan. Maka setiap unsur katanya wajib menggunakan huruf kapital. B dan B-nya pada Bukit Barisan menggunakan huruf kapital. Contoh lain, Jalan Sulawesi. J dan S-nya menggunakan huruf kapital. Gang Kelinci. G dan K-nya menggunakan huruf kapital. Dataran tinggi Dieng. D, T, dan D-nya menggunakan huruf kapital. Bali, saya berkunjung ke Bali, maka B-nya wajib menggunakan huruf kapital. Tapi saya makan jeruk Bali, B-nya tidak menggunakan huruf kapital. Kenapa seperti itu, Bu? Karena jeruk Bali, kata Bali di situ bukan lagi nama tempat, tetapi sudah mencakup nama makanan. Contoh lain, Ibu contohkan. Saya pergi ke Garut. Maka ke Garut di situ adalah nama tempat. Garut berarti harus menggunakan huruf kapital G-nya. Tetapi saya sedang makan dodol Garut, maka G-nya tidak lagi menggunakan huruf kapital. Kenapa? Dodol Garut itu bukan lagi nama tempat, tetapi sudah menjadi nama makanan. Bisa ya dipahami? Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah dipakai sebagai huruf pertama di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah ataupun surat kabar. Kita lihat bahwa kalau dia nama judul buku, nama karangan, kemudian nama surat kabar, itu diawali dengan huruf kapital di setiap awal unsur katanya. Contohnya, dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Kita lihat, dari D huruf kapital, A huruf kapital, M huruf kapital, ke kenapa tidak huruf kapital Bu? Karena ke itu adalah ke depan.
J huruf kapital, ada lagi ke di sini termasuk kata depan. Nah, setiap kata depan itu tidak lagi menggunakan huruf kapital. Tapi Bu, dari adalah kata depan. Nah, kecuali kata depan itu terdapat di awal kalimat pada saat kita menulis. Jadi, boleh menggunakan huruf kapital. Nah, yang kedua, contohnya habis gelap terbitlah terang. H, G, T, dan T-nya untuk kata terang itu juga ditulis dalam huruf kapital. Jadi bisa ya dilihat dari contoh-contoh berikut. Kita lanjut yang terakhir, yang keempat adalah menggunakan kalimat bermajas. Apa itu majas? Majas atau sering disebut dengan gaya bahasa digunakan penulis untuk memperoleh efek-efek tertentu sehingga membuat tulisan atau karya sastra menjadi semakin hidup atau semakin indah. Biasanya, majas ini adalah makna konotasi atau makna yang bukan sebenarnya atau sering disebut dengan makna kias. Kita lihat di dalam sebuah teks deskripsi ada dua majas yang sering ditemukan. Yang pertama ada yang namanya majas asosiasi. Majas asosiasi adalah majas yang menggunakan kata seperti bagai, bagaikan, ibarat, bak, laksana, dan umpama. Nah, yang kedua adalah majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang mengumpamakan benda mati seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Kita lihat contohnya. Untuk majas asosiasi, bagai air mengalir tenang tetapi sangat dalam. Itu ada di dalam teks Ayah Panutanku halaman 4. Kalian bisa lihat semuanya. Bagai, dia menggunakan kata bagai. Bagai air mengalir tenang tetapi sangat dalam. Dia mengumpamakan bahwa sifat ayahnya itu ibarat seperti air yang mengalir tenang. Jadi kalau majas itu bukan makna yang sebenarnya. Contoh lain yang kedua adalah namun mata hatinya tetap kuat bagaikan baja. Ibu inspirasiku halaman 5. Kalian bisa lihat di teks itu. Terlihat ada kata bagaikan, itu termasuk contoh dari majas asosiasi. Selanjutnya, contoh dari majas personifikasi. Majas personifikasi tadi adalah majas yang mengumpamakan benda mati seolah-olah memiliki sifat manusia atau dia seolah-olah hidup. Contohnya, di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang yang besar seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Itu ada pada teks Parangtritis dan Indah halaman 3. Nah, mana Bu yang termasuk kata kalimat personifikasi? Siap menjaga gempuran ombak. Kata menjaga biasanya digunakan manusia, ya. Namun di situ batu karang yang seolah-olah siap menjaga. Jadi batu karang seolah-olah memiliki sifat manusia, yaitu menjaga. Nah, contoh lain, telinganya panjang melambai-lambai kala dia berlari. Si Bagas Kelinciku pada halaman 5. Lihat, melambai-lambai, siapa yang biasanya melambai-lambai? Yang biasa melambai-lambai itu adalah sifat manusia, melambai-lambai. Namun, pada teks Si Bagas Kelinciku, telinganya panjang dan melambai-lambai. Seolah-olah telinganya itu memiliki sifat manusia yang bisa melambai atau bisa memanggil seperti itu. Nah, contoh lain pada personifikasi misalnya, pena menari-nari di atas kertas. Pena itu adalah benda mati, sedangkan menari-nari itu adalah sifat yang bisa dilakukan oleh manusia. Maka itu termasuk dari contoh majas personifikasi. Contoh lain, angin dengan lembut membelai pipiku. Siapa yang bisa membelai? Membelai itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Apakah angin bisa membelai? Tentu tidak. Maka itu termasuk dari contoh personifikasi. Ibu ulangi lagi bahwa kalau majas asosiasi biasanya ditandai dengan kata-kata seperti bagai, bagaikan, ibarat, bak, laksana, dan umpama. Sedangkan majas personifikasi itu adalah majas yang mengumpamakan benda mati seolah-olah dia memiliki sifat manusia atau seolah-olah hidup. Oke, semoga sampai di sini penjelasan Ibu bisa dipahami. Jika masih ada pertanyaan atau masih ada yang kurang jelas, kalian bisa memberikan pertanyaan kalian pada kolom komentar.
Insya Allah Ibu akan membalas satu itu. Sampai di sini Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.